keluarga lah yang paling banyak mendukung. Jadi pada saat itu teman-teman menjauh, teman-teman nggak ada yang mau, karena kita waktu itu tidak kita lihat kan, wah glamor itu kita dalam keadaan seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat mana yang itu ada bersama kita, mereka menghargai kita apa adanya. Itu teman-teman itu yang membantu nantinya membangun usaha dan menjadi. Sekarang teman itu kan bisa dalam bentuk online, friends, kita bisa juga komunitas. Sekarang baru Hipmi itu saya baru bergabung tahun 99 dan di situ juga dijaring, saya kenal sama orang hebat. Jadi ya teman-teman saya membangun usaha, saya masih di politik, ada politik juga pada apa nasional gitu. Terus ini bang, abang kenapa sih bang? Abang udah kaya nih bang. Tiba-tiba ngomong gini di jalur politik sekarang bang. Ya itu yang mesti disalahin Pak Prabowo. Aktor intelektualnya tuh ininya apa? Sutradara saya masuk ke politik itu Pak Prabowo. Dan pasti di politik nggak akan lebih besar penghasilan dibanding bisnis. Oh justru nggak ada penghasilan. Itu terpuruk, itu jangan yang masuk politik. Fokus aja di bisnis. Lalu udah tajir melintir banget, terpanggil ketemu Pak Prabowo lagi. Itu bergaji gede-gede. Gede-gede nih bang, bukan nih bang. Langsung aja bikin usaha, bikin samping. Saya waktu itu 2009-2010 itu puncak dari ya alhamdulillah Allah kasih gitu banyak kemudahan. Saya mulai usaha, awalnya jatuh bangun tapi terus usaha saya meningkat di tahun 2008-2009 itu saya merasakan gitu bahwa komoditi harga komoditas naik, usaha saya maju dikembangkan. Temu Pak Prabowo kan awalnya di tahun 2000-an awal gitu, Pak Prabowo balik ke Indonesia memulai usaha sebagai usahawan kan, sebagai usaha. Saya ketemu Pak Prabowo lagi baru di tahun 2011-2012 ya gitu aja. Tapi pasti 2014 diajak gabung. Partainya baru. Saya bilang kenapa Pak Ferry. Terus ya udah kalau misalnya itu bantu saya jadi jubir aja. Nah, 2014 waktu kampanye Pak Prabowo Hatta itu saya jadi jubir. Ya, Bang Danielnya sekarang lah, Bang Daniel Abbas Manduka. Setelah 2014 ya udah saya balik lagi ke usaha gitu. Terus sekitar 6 tahun setelah pemilu saya ketemu Pak Prabowo lagi, Pak Prabowo. Ya sampai setahun lah, 6 bulan Pak bilang kamu berbalik usaha, saya ingin mengetuk itu untuk mengajak kembali gabung. Jarang orang muda sukses kamu yang bisa menginspirasi, karena politik itu harus diisi oleh anak muda yang punya optimisme dan semangat positif ke depan. Udah Pak, saya di dunia usaha saya berkontribusi buka lapangan kerja dan terus saya menyentil saya, dia bilang, ya kamu bisa, tapi kamu kaya sendiri. Hanya mungkin bisa dirasakan sama 30.000, 40.000 karyawan dengan keluarganya mungkin paling banyak 150.000. Karena kalau kamu di politik akan berdampak kepada jutaan masyarakat Indonesia melalui pemikiran dan pemikiran. Waktu itu saya tetap nggak hilang akal kan waktu itu. Waktu itu saya mau buang badan nanti saya tahu kayaknya nggak dikasih sama keluarga saya atau terus saya tanya keluarga dulu. Itu alasan doang atau gimana? Ya waktu itu saya mau bilang enggak tapi nggak. Ternyata pas pagi-pagi saya ke rumah ibu saya tanya, mari ketemu Pak Prabowo. Iya, ya mama setuju kalau masuk politik supaya berkontribusi. Lo kok tahu? Ya Pak Prabowo udah telepon. Lebih dulu tadi bang. Nggak boleh kita jenderal itu punya strategi. Ya akhirnya saya putuskan pada saat itu setelah bicara
istri, ya inap, saya udah waktu itu tahun 2015 sudah 16 tahun berkiprah di bisnis sampai 17 tahun bisnis. Saya putuskan untuk hijrah ke politik, tapi saya minta transisi karena saya mau meninggalkan bisnis secara totalitas. Karena saya nggak mau dua-duanya ada, bisnis juga politik. Saya ingin Pak Yusuf Kala yang mengingatkan waktu itu bahwa Andi jangan kau campurkan bisnis sama politik, dagang dan politik. Nanti jadinya mempolitikan dagang dan memperdagangkan politik. Juga itu bisa. Pada saat itu saya mulai, akhirnya sampai tahun 2015 saya tinggalkan 18 jabatan komisaris direksi di usaha-usaha saya, sampai akhirnya dapat itu perintah yang maha sulit waktu akhir tahun 2015 awal 2016 itu untuk maju di Pilgub DKI. Iya. Itu yang memulai karir politik saya secara praktis itu di DKI. Sebelumnya saya kan hanya di Dewan Pembina Universitas sebagai anggota. Setelah itu diminta untuk maju di DKI, ketika kita sampai ketemu Pak Anies, tetap menjabat di Wakil Gubernur di DKI 10 bulan, lebih sedikit. Sekarang inilah di Pilpres 2019. Kita 40 hari lagi menuju 17 April, ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik ini juga mendidik saya untuk lebih tawadu, kenal dengan Indonesia. Sekarang udah 1.400, hampir 1.400 titik kunjungan di seluruh Indonesia, mulai dari paling timur sampai paling barat. Saya sudah kunjungi dan saya melihat negara ini penuh potensial, luar biasa kaya rayanya. Sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, manusianya juga pintar-pintar, rajin, sumber daya manusia kita nggak kalah sama negara-negara lain. Sudah saatnya kita bangun Indonesia, makanya kita bangun sebuah konsep visi Indonesia menang, adil makmur bersama Prabowo Sandi, karena kita ingin membangkitkan anak muda untuk bergabung bersama kita, menghadirkan satu intinya kita sebut sebagai big push strategi, dorongan besar. Industri kita harus tumbuh berkembang, anak-anak muda, revolusi industri 4.0 ini harus jadi lokomotif. Dan selama ini banyak anak-anak muda itu kan mengeluh susah nyari kerja gitu. Ini youtuber malah nyiptain lapangan kerja dan pakai konten gitu. Kalau saya sih nggak pikir dulu ya, karena memang belum ada teknologi dan belum ada trennya. Tapi kalian-kalian ini yang saya ingin banyak lebih dengar, lebih interaksi, karena menurut saya luar biasa potensinya. Dan ini saya baru dapat lagi cari risetnya, tapi dengar lecture kemarin salah satu waktu persiapan debat ketiga yang akan datang itu 17 Maret, disampaikan bahwa ternyata dari anak-anak muda Indonesia yang riset, disurvei, 65% lebih itu ternyata memang kreatif dan inovatif. Mereka lebih cocok jadi entrepreneur daripada jadi pegawai. Dan bidangnya itu bidang ekonomi kreatif, bidang budaya, kuliner, fashion. Kesan aja saya bilang nih bahwa anak-anak kita kalau juara lomba yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, desain dan segala macam, itu jauh-jauh, karena memang itulah potensi yang dimiliki anak-anak bangsa kita. Makanya kita harus kenali potensi anak bangsa kita dan kita harus kembangkan. Saya yakin Indonesia pasti. Amin. Terus ini Bang, kalau pada masa saat ini kan Bang, sisi apa yang menurut Abang bisa Abang sarankan kepada para kita ya, youtuber dan pelaku ekonomi kreatif Bang ya. Kira-kira ada saran nggak sih? Kan subuhnya bisnis nih soalnya nih kalau ya, tapi kalau di bidang kalian saya nggak ngerti apa-apa. Konsep ini ya Bang, tapi konsep besar besarnya yang akan sukses menurut saya di era revolusi industri 4.0 ini adalah
bagaimana kita 3 hal lah yang utama. Pertama, kita harus berani terus berinovasi. Jangan pernah ada di comfort zone. Karena dunia itu bergerak sangat cepat. Teknologi berubah dalam dinamisme yang sangat tinggi. Mungkin comfortable, nyaman sebagai YouTuber sekarang karena kontennya diminati dan lain sebagainya. Tapi itu bisa cepat sekali berubah. Nah, kita harus terus berinovasi, cari apa sih tren-tren. Kalau saya dulu waktu di bisnis, saya harus ada di 3-4 langkah di depan dari tren. Jangan kita nunggu tren. Ibaratnya kalau kita surfing atau berselancar itu lihat ombak, kita cegatnya di mana gitu. Jangan kita tunggu ombaknya karena pasti akan lewat, kita akan ketinggalan. Nggak akan kita bisa naik di atas ombak tersebut. Nah, kuncinya adalah selalu berinovasi. Innovation dan kreatif itu adalah satu ingredient utama formula yang memastikan teman-teman ini akan terus bisa mencapai. Nomor 2, take risk. Untuk maju harus ambil risiko. Saya waktu jadi pegawai di PHK, saya ambil risiko bikin usaha sendiri. Dari konsultan keuangan, ya udah mulai agak nyaman, saya ambil risiko jadi perusahaan investasi. Di perusahaan investasi, beberapa kali kita ngambil keputusan yang berisiko tapi dengan kalkulasi yang matang. Alhamdulillah rencana-rencana tersebut membuahkan hasil yang alhamdulillah luar biasa. Nah, saya juga ngambil risiko waktu ninggalin bisnis masuk ke politik. Saya tulis buku, waktu saya itu one way ticket, bahwa semua manusia itu cuma punya satu tiket, nggak ada tiket pulang balik, nggak ada round trip, tapi one way ticket. Kenapa? Dari lahir kita menuju insya Allah dunia bahagia akhirat surga. Itu pemikiran saya. Jadi karena one way ticket itu kita harus all out, karena kita tahu kita nggak akan balik lagi. Jadi kayak waktu saya kemarin kan banyak nanti kenapa ngasih cuti aja jadi wakil gubernur, toh juga nanti kan siapa tahu gimana anak Medan nih, anak muda, kalau kamu gimana Pak, nanti kan pasti nggak punya kerjaan. Saya bilang kerjaan atau jabatan itu kan milik Allah, dia nggak kasih ke siapapun juga. Saya percaya bahwa amanah untuk mencalonkan sebagai wakil presiden ini sangat mulia gitu, jangan dibuat setengah-setengah gitu. Makanya saya nyebur aja, saya tinggalin aja gitu. Sama seperti waktu ninggalin dunia usaha, saya nggak berpikir bakal balik lagi ke dunia usaha. Ya sudahlah, ini sudah di politik, kita akan all out. Nah itu yang kedua dari risk. Mau sukses, YouTube harus ambil risk. Teman-teman yang lihat peluang Indonesia ada, ambil risk. Kalau nggak peluang itu diambil. Ketiga terakhir yang saya bilang, nama kerennya proactiveness, berjejaring. Kalau bahasa yang saya sering pakai adalah ekonomi berbasis silaturahim. Dan Allah sudah janjikan dalam silaturahim itu ada panjang umur dan banyak rezeki. Mau jadi pengusaha sukses, Pak Prabowo bilang 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. 1000 friends not enough, 1 enemy too many. Jadi berjejaring. Tadi kan bilang banyak yang attack segala macam. Jangan masuk ke dalam energi negatif. Kita tepis aja kayak tai chi gitu, energi negatif. Saya sih nggak pernah engage pada energi negatif. Berapa tai cebong berapa tai? Jadi kalau ada orang nyerang saya jarang sekali engage gitu. Kenapa? Ada gunanya. Kita adu kekuatan, akhirnya buang tenaga, buang energi. Energi kita yang positif ini sebetulnya akan membangkitkan kan aura kita. Kalau kita senyum, kita positif, itu insya Allah jadi semangat kita. Dan saya percaya kalau anak-anak muda ini menerapkan tadi, 1, inovasi, 2, risk taking, 3, proaktif, yaitu kita terus jemput bola, silaturahim. Ada majelis ini ikut, ada ini, wah kalau saya ikut himpunan mau banyak sekali. Mulai dari ICMI, masyarakat ekonomi syariah, Kadin, HIPMI, semua saya ikuti gitu sebagai bagian daripada membangun jejaring. Dan di politik ini juga gitu, partai
Ya sekarang saya udah di nonaktifkan di Gerindra kan. Jadi partai mana aja kan saya sekarang. Karena pemikiran untuk Indonesia menang itu bukan melulu milik Prabowo Sandi. Indonesia menang itu isinya ada di setiap insan, anak-anak Indonesia, putra putri Indonesia yang menginginkan negeri ini menjadi negeri yang maju dan berkembang, maju dan sukses. Itu yang saya yakin ada di lubuk hati yang paling dalam dari semua rakyat. Terus gini bang, kan selama abang jalan gitu kan pasti kan banyak juga cewek-cewek kan yang gitu kalau sama bang abang kan tapi lo nggak ada nggak juga kan mama nangis untuk bang tadi. Nah itu partner tuh cemburu nggak sih bang kalau gitu-gituan biasanya bang? Ya cuma juga lah. Kalau bilang dia orangnya bisa tinggal deh. Kemarin baru malah. Didiemin gitu ya. Abang udah keluar mulu, biasanya sekarang pasti jadwal kampanye pas banget bang. Di rumah jarang. Dan Ya. di luar ada muncul video cewek pengen nangis mau ketemu abang kan. Dia bilang I love you, I love you. Ya harus banyak elus-elus mbak. Kalau dicemberutin terus capek juga udah kampanye itu sampai rumah. Cemberut juga. Jadi ternyata kita ingin kampanye itu menggembirakan dan membahagiakan. Jadi konten-konten campaign saya juga light kok, sangat ringan gitu. Bicara tentang kebangsaan, harga bahan pokok, lapangan kerja, solusi. Ini yang kita bicarakan dalam kampanye. Banyak emak-emak yang sangat tertarik karena kontennya menarik buat mereka, yaitu harga bahan pokok gitu. Sebelumnya politik nggak pernah ada yang bicarain mengenai harga cabai, harga tempe gitu. Sekarang ini mereka merasa jadi bagian. Biasanya kan politik ngomong boleh mana atau kebangsaan gede-gede lah konsep-konsep besar. Kalau mama ini receh-receh aja, ramah-tamah. Ini saya bawa anak-anak muda juga, apalagi yang di KPK ini, pengennya bicara mengenai gimana sih cari kerja ke depan, peluang apa sih untuk usaha ini, tren ke depan, gimana peluang usaha di kuliner. Sekarang saya lagi dorong yang pariwisata. Gila, Indonesia, apalagi saya keliling Indonesia, cantik banget. Dan abang pernah ada Bukit Tinggi kan? kemarin di Kampung saya. Panjang, desa wisata Kubu Gadang. Kemudian Itu atraksinya ya Instagram, YouTube itu, tapi cantik banget di kaki Gunung Marapi di situ. Terus sebetulnya ya lucu juga gitu, salah satu atraksinya itu yang disebut sebagai silek lanyah, silat yang ini ya, yang di atas lumpur itu loh. Ya keren juga foto-fotonya kalau di situ. Dan menurut saya nggak kepikiran bagi pengusaha-pengusaha yang zaman old ya, yang zaman now melihat potensi begitu dikemas jadi bisnis. Dan sekarang Bumbu bukan hanya desa wisatanya juga, kulinernya juga, terus tentunya cara-cara pendukung seperti penginapan, hotel, cuci baju kan habis masuk lumpur kan dicuci juga tuh. Jadi saya rasa ini jadi penyemangat saya bahwa Indonesia kaya raya, sudah saatnya YouTube angkat sisi positif. oke bang, ini kita tadi saya dibisikin. Saya mau nanya dong. dari teman-teman. Saya mau nanya nih, ada Kalau mau kasih masukan, saya mungkin kita mau masuk ke debat ketiga ini. Ini bola susah, kita debat sama profesor, doktor, kiai. Ya yang udah pastinya lebih banyak pengalamannya. Beliau itu Pak Kiai Ma'ruf itu tahun 71, saya umur 2 tahun, beliau udah anggota DPRD, udah anggota Dewan, udah jadi politisi ya. Jadi Tapi kalau umur segini harusnya pensiun bang. Kalau dulu ya. Kalau dibanding sama Pak Mahathir, dia masih lebih muda lah. Tapi kalau ada masukan di bidang pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan maupun sosial budaya, saya pengen dengar apa sih yang jadi hits, yang jadi buah bibir, yang lagi ngetrend
di timeline kalian masing-masing itu apa aja gitu? Siapa yang nanya? Yuk, silakan.